Jati tidak bisa diterima begitu saja oleh para pejuang Bali. Akibatnya, banyak pejuang yang memilih untuk tidak mematuhi. TRI Sunda Kecil juga tidak bisa untuk tinggal diam begitu saja. Maka kemudian disusunlah sebuah serangan kejutan untuk mempermalukan militer Belanda. Tanggal 18 November, Letkol Ngurah Rai memberi perintah kepada prajuritnya untuk melakukan serangan terhadap kantor polisi KNIL di Tabanan. Menjelang tengah malam, TRI Sunda Kecil dan Laskar Rakyat melakukan serangan mendadak di kantor polisi KNIL. Satu detasemen polisi tidak berdaya menghadapi gempuran Ciung Wanara dan akhirnya menyerah begitu saja. TRI berhasil merampas banyak persenjataan dan juga berhasil membawa lari komandan polisi Wagimin yang ternyata bersimpati kepada para pejuang. Mendapati laporan serangan di kantor polisi, Belanda segera mengerahkan militernya untuk melakukan serangan balasan, termasuk menerjunkan pasukan Gajah Merah yang di dalamnya terdapat Kapten Konik. Tanggal 19 November, Brigade Y Gajah Merah di bawah komando Kolonel F. Molijer tiba di pos Perean, Baha, Kediri, Tabanan, Penebel, dan Jatiluwi untuk mencapai Desa Marga dengan rencana utama untuk mengepung, menghancurkan, serta menyekat pelarian TRI. Letkol Rai yang pernah menjadi intelijen sekutu tahu betul akan bahaya yang akan datang. Ia kemudian memerintahkan pasukan untuk meninggalkan Desa Marga dan kembali ke daerah masing-masing. TRI hanya menyisakan 95 prajurit untuk tetap berada di desa tersebut. Tanggal 20 November sekitar pukul 5.30 pagi, pasukan Belanda mulai berdatangan di Desa Marga. Sekitar pukul 8 pagi, pasukan Belanda mulai melancarkan serangannya terhadap TRI di Desa Marga. Pertempuran berlangsung sengit sehingga Belanda tidak bisa bergerak lebih jauh. Pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang mendekat dari arah barat laut. Ciung Wanara berhasil menyergap pasukan tersebut dan menewaskan 17 prajurit. Belanda kemudian melakukan serangan dari berbagai arah, namun tidak berhasil menghancurkan pertahanan Ciung Wanara. Alih-alih menerobos pertahanan TRI, Belanda justru berhasil dipukul mundur dan dipaksa menghentikan serangan selama 1 jam. Penghentian serangan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Letkol Rai untuk meloloskan diri dari kepungan. Namun upaya TRI terhenti ketika Belanda mendatangkan pesawat pembom yang segera menghujani mereka dengan bom-bom maut. Untuk terakhir kalinya, Letkol Ngurah Rai menyerukan puputan yang segera dijawab serta oleh pasukan Ciung Wanara. Setelah pesawat pembom meninggalkan Desa Marga, pertempuran kembali meletus dengan sengitnya. Belanda terus mendatangkan barang bantuan untuk menghancurkan pertahanan TRI. Tidak terhitung lagi jumlah peluru artileri yang menghujani pasukan Ciung Wanara. Korban di kedua belah pihak juga terus berjatuhan. Pasukan Ciung Wanara semakin terdesak hingga mundur ke arah persawahan yang minim perlindungan. Dengan amunisi yang kian menipis, pasukan Ciung Wanara yang tersisa terus bertahan, hingga akhirnya Belanda berhasil menghentikan segala upaya perlawanan mereka. Sekitar pukul 5 sore pertempuran berakhir. Pasukan Belanda kemudian mulai menyisir Desa Marga. Bisa dipastikan jika seluruh prajurit Ciung Wanara gugur semuanya. Belanda membawa tawanan yang tertangkap sebelumnya untuk mengidentifikasi para prajurit Ciung Wanara, termasuk menemukan komandan Sunda Kecil. Letkol Ngurah Rai diketemukan telah gugur dengan